Konsep dasar dan aplikasi spektrofotometri UV visible untuk identifikasi senyawa organik. Spektrofotometri UV visible analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau disebut visible. Grafik hasil pengukuran molekul dengan spektrofotometri UV visible disebut spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV visible yaitu sampel yang memiliki gugus kromofor dan auxokrom atau auxokrom. Gugus kromofor ini bertanggung jawab atas penyerapan elektron dan dapat terdiri dari ikatan rangkap tak jenuh atau terkonjugasi. Secara bahasa, kromofor adalah sistem gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible. Untuk auxokrom merupakan gugus fungsi yang mengandung pasangan elektron bebas berikatan kovalen tunggal yang terikat pada kromofor yang mengintensifkan absorpsi sinar UV visible pada kromofor tersebut. Beberapa referensi menunjukkan bahwa auxokrom adalah sistem gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible. Selanjutnya, tingkat energi elektron. Tingkat energi elektron ada 3, yaitu orbital sigma, orbital V, dan orbital non-ikatan. Orbital sigma yaitu orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom yang dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Contohnya ikatan C dengan C atau C dengan H. Kemudian ada orbital V, yaitu orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron V. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital V. Contohnya ikatan rangkap 2 atau 3. Kemudian ada orbital non-ikatan, yaitu jika dalam suatu molekul orbital interaksi dengan orbital atom lainnya. Dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron N. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital N. Contohnya oksigen, sulfur, nitrogen, dan klorida. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible terdiri dari sistem terkonjugasi, pelarut, perpaduan kromofor dan auxokrom, larutan elektronik. Pengaruh sistem terkonjugasi terhadap spektrum UV visible. Yang pertama, sistem terkonjugasi, sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap tidak jenuh. Makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi N dan ke N bintang makin kecil sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang besar. Kemudian pelarut pada transisi P ke V bintang. Pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar, batokromik atau pergeseran merah. Pada transisi N ke N bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah lebih kecil, hipsokromik dan pergeseran biru. Contohnya transisi N ke N bintang yaitu aseton pada pelarut N-heksan, alfa maksimalnya 279. Kemudian perpaduan kromofor dan auxokrom, yaitu gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi N ke N bintang yang bila berikatan dengan gugus kromofor dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang, contohnya OH, ONH, dan OCH3. Terikat gugus auxokrom pada gugus kromofor yang mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar, pergeseran merah, pergeseran batokromik disertai dengan peningkatan intensitas efek hiperkromik. Selanjutnya lingkungan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul lingkungan elektronik mempengaruhi derajat antar aksi antar orbital. Bila antar aksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang dan perbedaan energi antar orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah. Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya, interaksi antara orbital meningkat. Akibatnya perbedaan energi orbital dan molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah. Hipsokromik. Efek batokromik atau pergeseran merah
adalah terjadi perubahan absorpsi panjang gelombang ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Hal ini terjadi karena adanya substituen atau oksokrom terbentuk pada kromofor. Misalnya pengukuran dari benzena ke fenol. Panjang gelombang maksimum fenol akan lebih besar dibandingkan panjang gelombang benzena, atau dapat terjadi karena ada perubahan pelarut. Instrumen menghasilkan single beam instrumen untuk pengukuran sinar ultraviolet dan sinar tampak. Panjang gelombang paling rendah adalah 190 sampai 200 nanometer dan paling tinggi adalah 800 sampai 1000 nanometer. Double beam dibuat untuk digunakan pada panjang gelombang 190 sampai 750 nanometer. Double beam di instrumen mempunyai dua sinar yang dibentuk oleh potongan cermin yang berbentuk V yang disebut pemecah sinar. Sinar pertama melewati larutan blanko dan sinar kedua secara serentak melewati sampel. Sumber sinar polikromatis untuk sinar UV adalah lampu deuterium, sedangkan sinar visible atau sinar tampak adalah lampu Wolfram. Monokromator pada spektrofotometer UV visible digunakan lensa prisma dan filter optik. Sel sampel berupa kuvet yang terbuat dari kuarsa atau gelas dengan lebar yang bervariasi. Detektor berupa detektor foto atau detektor panas atau detektor dioda foto berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometer. Senyawa dengan struktur diketahui dengan tujuan identifikasi dan penentuan kemurnian. Kemudian senyawa dengan struktur tidak diketahui memiliki tujuan menduga struktur melalui interpretasi bentuk dari spektrum tersebut. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif pada zat tunggal yang pertama menghitung kadar menggunakan rumus hukum Lambert-Beer. Yang kedua, membandingkan serapan pada cuplikan A, Z, dan serapan pada larutan standar AS yang konsentrasinya diketahui dengan teknik. Yang pertama itu larutan baku tunggal atau yang disebut one point method. Yang kedua, kurva kalibrasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari spektrofotometri UV visible. Yang pertama yaitu kelebihan. Yang kelebihan pertama itu metodenya sensitif dan akurat. Yang kedua mudah untuk digunakan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor dan atau oksokrom. Yang kedua, cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal. Untuk tunggal butuh pemisahan atau dengan teknik khusus.